سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا 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 الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم استغفر الله العظيم 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 استغفر الله 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 يا 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 الله يا الله استغفر 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 الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا 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 الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا الله استغفر الله يا الله يا الله استغفر 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 الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, 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 ya Allah 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 subhanallah, 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 Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, subhanallah, Allah subhanallah, 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 ya Allah subhanallah, 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 al-mawjud, subhanallah, al-mawjud, subhanallah, al-ma'bud, subhanallah, 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 al-mawjud, subhanallah, al-maqsud, subhanallah, al-ma'bud, subhanallah, 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 ya Allah, subhanallah, al-mawjud, subhanallah, al-maqsud, subhanallah, al-ma'bud, subhanallah, 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 ya Allah, subhanallah, 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 ya Allah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, 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 al-mawjud, subhanallah, al-maqsud, subhanallah, al-ma'bud, subhanallah, 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 Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, 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 Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anakku yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kamu memuji Allah yang maha pencipta langit dan bumi, pencipta kamu siapa saja kamu, Allah tidak membedakan cara penciptaan. Bermula diciptakan Adam, dalam bahasa lughah Adam la mawjud, tidak ada, illa bi mawjudun bi haqqi Allah, kecuali yang ada sebenarnya cuma Allah yang maha pencipta. Diciptakan Adam dari 4 unsur: tanah, angin, air, dan api. Tapi Allah ciptakan ini Adam dari segumpal tanah.
Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah di dasar bumi. Maka Jibril masukkan tangannya ke dasar bumi, mengambil sekepal tanah. Tangan Jibril bukan seperti tangan kita. Diambil itu tanah, diantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bentuk manusia ini dengan sempurna. Lalu ditiupkan roh. Ketika sampai roh itu sampai ke hidung, ke dadanya. Ini manusia. Begitu sampai ke mulut, ke hidungnya, ini manusia sudah bersih. Ketika sampai ke dada terus bangun ini manusia. Si Adam. Maka Allah menyatakan manusia ini selalu tergesa-gesa. Begitulah sifat manusia yang diberikan oleh Allah, tergesa-gesa. Ditiupkan seluruh metafisik, lalu diperkenalkan segala, diberikan roh seluruh metafisik. Roh meliputi segala metafisik itu. Maka ketika lahir ada lubang sedikit di kepala bayi, ada berlubang ditutup oleh daging dan bulu, berlubang dia, baik dia bangsa Yahudi ke bangsa Nasrani ke dia bangsa Majusi ke bangsa apapun yang diciptakan oleh Allah, itu tetap ada lubang yang di sini di kepala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Adam telah dimasukkan roh ke dalamnya, ke batang metafisik Adam, lalu Allah masukkan ia ke dalam surga. Adam duduk dengan sendirinya dalam surga, tidak ada kawan, tidak ada teman. Ketika Adam melihat burung dua saja, semua binatang-binatang dua ada berkawan, tapi Adam bingung, kok aku sendiri tidak ada teman. Ketika dia berkata, memikirkan alangkah baiknya ketika ada kawan diriku, Adam pun tertidur. Allah yang Maha Pencipta diciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam sendiri yang bengkok. Maka kata Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan itu, karena Allah ciptakan daripada tulang yang bengkok, kau hadapinya jangan keras. Kalau kau kerasi ini perempuan patah. Kau lembutkan semakin lembut. Sedang menghadapi kaum perempuan. Allah masukkan Adam ke dalam surga dengan syarat. Ya Adam, kunta wa zawjukal jannah. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan masuk ke dalam surga. Wa kula ragadan haitsu syi'tum. Makan, minum apa saja ada di dalam surga. Itu masalah. Ada syarat mau masuk surga, kala itu punya syarat. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau hampiri itu satu pohon yang mengandung buah. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri. Takrabaha jadi akrab. Akrab itu jangan dekat, sangat rapat, jangan kau rapati, jangan kau dekati itu pohon. Fatakunanna minaz zalimin, maka kamu termasuk orang yang zalim. Pohon yang dilarang itu yang kamu bawa itu. Yang kamu bawa itulah. Karena di dalam surga tidak boleh menggunakan pohon itu. Kira-kira paham. Pohon yang kamu bawa itulah dia
pohon yang dilarang oleh Allah. Di dalam surga tidak ada untuk melakukan hubungan seks sebagaimana di dalam dunia. Ketika Hawa diciptakan daripada tulang rusuk kiri Adam, begitu dia lihat itu pohon, bahasanya sangat halus. Bahasanya sangat halus daripada bahasa filosofi yang tinggi. Kalau kau hampiri itu pohon, kau zalim. Yang menghampiri itu pohon Hawa. Dia lihat itu pohon seperti ular yang bergerak. Ya memang pohon persis ular sih. Pohonnya seperti ular yang bergerak, itu pohon. Kelihatannya lucu karena pergerakan ular itu bergerak. Geleng-geleng kepala. Kan lucu, Hawa lihat yang lucu. Dia hampir sebagian kelihatan pribadi karena ular yang itu melilit pohon, itu bahasanya halus. Hawa dekati, lihat ular. Sambil menangis ular itu berkata, loh, ular boleh nangis. Ya ular yang satu tetap nangis, dia pandai. Hawa lihat sedih juga. Hawa lihat ular yang itu nangis, dia sedih. Dia tanya, kenapa kamu nangis ular? Kata ular, bagaimana aku tidak menangis? Kamu ini akan diusir dari surga, gak boleh dalam surga. Gak kekal kamu dalam surga, kau diusir dalam dunia. Kalau kamu tidak makan ini buah, tidak makan dekat ini pohon, kamu diusir dari surga ke dalam dunia. Kan terbalik. Tiba itu aku nangis. Yang kedua, kalau kau tidak makan ini pohon, dekat ini pohon, kamu akan menjadi tua renta. Tuh lihat bidadari banyak, Adam kawin dengan bidadari. Kau tidak punya lagi, bingung lagi ini Hawa. Yang ketiga, kalau kau tidak makan ini pohon, kau cepat mati. Tidak panjang umur, wajah kamu keriput, cepat tua. Hawa ini, makanya Hawa itu perempuan Hawa dengar gitu hasutan, wah kalau gitu aku makan sendiri. Tuh, ketika Adam tidur, dia makan sendiri, dia dekati pohon itu. Begitu dia makan, terlepas semua pakaian. Tolong berpikir secara psikologi, buah apa yang mengakibatkan lepas bajunya? Sehingga tidak ada selembar bulu pun, selembar benang pun menutupi tubuhnya. Jadi makan buah apa yang kalau tidak berbaju itu? Buah khol itu makan. Ya, buah yang ada, pohon yang ada buahnya. Itu yang mengakibatkan Hawa tidak berbaju, tidak berpakaian, habis lepas. Psikologi kita berpikir dalam surga, kalau ada kamu punya ular cinta mani atau pohon yang berbuah itu ada pada kamu, kamu tetap mau buang air kecil. Dalam surga tidak mungkin ada tempat buang air kecil, ada WC. Jadi untuk cari WC di tempat bumi yang rendah. Begitu Adam bangun, dia lihat Hawa sudah lepas pakaiannya. Begitu lepas pakaiannya, ya terpaksa Adam pun ikut makan juga, lepas pakaiannya. Akhirnya kedua-duanya diusir dari surga, turun di muka bumi. Sebab akibat makan buah pohon yang dilarang itu. Mari kita berpikir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika kami jadikan manusia itu sebaik-baik rupa, sempurna semua. Summa radadnahu asfala safilin.
Kemudian kami turunkan di lembah yang paling hina. Ini dia, bumi. Kamu keluar dari perut ibu, dari rahim ibu, dari dalam surga, di mana kamu berkumpul berjuta-juta embrio, di mana air mani di sana berkumpul. Begitu terbanjar karena akibat buah tadi juga masuk ke rahim ibu, keluar kamu dari tempat yang nikmat tadi ke lembah hina ini. Keluar, turun di muka bumi. Pada bumi ini tempat bangkai. Kamu lihat kemarin ayam mati, kau buang. Kotoran-kotorannya buang. Jadi dunia tempat bangkai yang paling busuk, tempat perebutan mencari harta, makanan-makanan, binatang-binatang ini hanya berebut tentang apa saja yang ada dalam dunia. Ketika kamu juga memperebutkan hak-hak dalam dunia, tidak jauh beda kamu dengan binatang. Yang kau perebutkan hanya najis. Kemudian ketika itu masuk dalam perut kamu, maka dia akan keluar menjadi najis. Sebab itu kadang-kadang kamu menipu orang lain, kamu berbuat maksiat terhadap orang lain, kau menzalimi orang lain, membuat yang tidak baik dalam muka bumi. Kamu boleh korupsi, kamu boleh menipu, kamu boleh berbuat apa saja untuk najis. Ini tempat yang paling busuk. Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana kau? Jawabnya, dunia ini cuma patah morgana. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya satu pulau yang besok kapal kita akan berangkat mengambil kita lagi. Ketika kau kumpulkan dunia ini, kau akan tinggalkan kembali. Maka yang penting berbuat kebaikan di dalam dunia kepada siapapun jua, sebab itu hamba, kata Allah. Ketika kamu berbuat kebaikan kepada siapapun jua, itu hambaku, aku akan berbuat baik kepada engkau. Paham? Ketika kamu berbuat baik kepada hambaku, aku akan berbuat baik kepadamu, karena kamu baik terhadap hamba. Aku ciptakan bangsa, berbangsa-bangsa, berbuah-buah, agar kamu saling kenal mengenal, agar kamu saling kasih mengasihi, agar kamu saling bantu membantu. Aku ciptakan dia dari bangsa Israel. Kemudian aku ciptakan pula orang-orang yang berkulit putih, di antaranya berkulit hitam. Di antaranya pula ada yang besar dan yang kecil. Masing-masing dengan perbedaan bahasa-bahasa dalam dunia. Agar kamu saling kenal mengenal, dan agar kamu dapat berpikir bahwa Allah itu memang maha besar kekuasaannya. Itu ilmu. Kau pergi ke daratan Cina, di sana ribuan bahasa Cina yang kau jumpai. Kamu tahu bahasa Koi, nanti kau jumpai bahasa Hokkien, Santun, Hoklo, bermacam-macam bahasa. Kau pergi lagi di daerah-daerah lain, bermacam-macam bahasa. Ini semua ilmu, semua Allah yang menciptakan, agar kamu bertambah pengetahuan, sehingga kau ucapkan subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Ketika kamu zalimi mereka, kau susahkan mereka, kau zalimi kehidupan mereka, siapa yang kau zalimi? Jawab Allah, hambaku yang kau zalimi. Maka aku murka. Aku sendiri, hambaku tidak sujud kepadaku, menentang aku, tidak mematikan dia, tidak kusiksa dia. Aku biarkan dia sampai waktu perjanjiannya kepada aku. Kenapa kau harus membenci?
bangsa Yahudi. Biarkanlah urusan dia kepada Tuhan. Karena dia yang maha pencipta, Allah maha pencipta. Allah pula menentukan segala-galanya. Maka kamu yang berada di sini harus sebagai contoh tauladan yang baik. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul karim. Kelakuan sifat akhlak yang paling cantik, paling baik. Ikram, berbuat baik. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi yang berada di tempatnya di Madinah, Nasrani, Majusi di Makkah pada waktu itu, Nabi baik, berbuat baik kepada mereka semua. Sehingga Nabi digelar Muhammad Al-Amin oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik Nasrani yang berada di sana, bila Muhammad Al-Amin. Begitu gelar karena dia menolong siapapun yang patut ditolong. Maka itu salah kalau kamu punya rezeki, kalau kau lihat ada orang kafir, orang Nasrani atau orang Yahudi, orang Majusi yang dia memang perlu bantuan, lalu kamu tidak membantunya, berarti kamu tidak membenci, telah membenci ciptaan Allah, ciptaan Allah. Lalu kamu berkata, ini aku harus bantu kepada orang yang Islam, harus. Salah kamu. Apakah benar dia orang Islam, orang yang selamat? Padahal orang-orang yang selamat ini Allah jadikan di kalangan Yahudi satu kaum yang dimasukkan dalam surga, Nasrani satu kaum masuk dalam surga, orang mukmin satu kaum masuk surga. Di mana pula kamu di antaranya? Kalau orang Yahudi diciptakan oleh Allah 71 kaum, kemudian satu kaum masuk surga, 70 kaum dalam neraka. Di kalangan Nasrani 72 kaum, satu kaum masuk surga, 71 kaum dalam neraka. Dan di kalangan orang Islam, orang Muslim itu dijadikan oleh Allah 73 kaum. Satu kaum dalam surga, 72 kaum dalam neraka. Lalu kemana kita? Di mana kita? Di antara 72 itu. Begitu hadirin melihat Allah, hendaknya kamu berpikir, buang sifat sombong, buang sifat yang tidak baik, kibir, ini buang semua sifat-sifat yang tidak baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Hindari segala-galanya. Jadilah kamu di akhir zaman manusia contoh. Ketika kamu telah memakai jubah, memakai syarab, lalu ada contoh tauladan yang baik daripada kamu, maka orang akan berkata, manusia berkata, ini dia yang kita tunggu. Dulu Muhammad begitu, pengikut Muhammad demikian, sehingga orang-orang yang tidak pengikut Muhammad berkata, ini dia. Betapa cantiknya orang Islam, orang yang Muslim. Betapa cantiknya akhlak, betapa cantiknya kelakuannya, sifatnya, perbuatannya, betapa kasih sayang. Maka itu Nabi berkata, belum dia dinyatakan orang mukmin ketika tetangganya tidak dibahagiakan, belum mukmin. Kalau tetangga daripada kamu ada orang-orang Cina, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Yahudi dikeliling kamu tidak bahagiakan, kamu belum menjadi orang mukmin, belum menjadi orang iman yang aman. Mukmin adalah aman. Nilai secara psikologi. Ketika kamu mengaku orang Islam, lalu kamu membeli buah durian, baunya ditium oleh tetangga, patutnya kau belilah untuk kau bagikan juga tetanggamu, walau kana kafirun, walau dia orang itu orang celaka, ahli mabuk dia, tetapi kamu bahagiakan mereka. Itulah contoh orang mukmin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kau buat makanan, banyakkan sayurnya, bagi tetangga. Bertanya sahabat,
Ya Rasul, walau kana kafir Quraisy. Kata Nabi, walau kana kafir Quraisy, walau itu kafir Quraisy, bagi sakit kau kunjungi dia sakit, apalagi mukmin. Sebelah rumah sakit datangin dia, terhibur hatinya. Allah bertanya nanti ketika aku sakit, kenapa kamu tidak tolong aku? Kenapa ketika aku susah, kenapa kamu tidak bantu? Jadi yang sebenarnya Islam mengajarkan, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan di dalam kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung lagi. Wallahu ta'ala minal jawanib ahfadni rabbi hasbi wa alaihi tawakkaltu. Hasbi Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.